warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Pertama-tama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepadanya kita bertobat atas dosa-dosa kita, dan hanya kepada Allah lah kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan yang menimpa kita. Amin. Beribu-ribu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena rahmatnya yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan pena, pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan-dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya itu tidak akan cukup untuk menuliskan betapa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada manusia paling mulia, baginda kita, baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kultum tentang hukuman dan sanksi dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan hakim yang paling adil di antara hakim-hakim yang lain. Allah juga senantiasa menjaga hak-hak manusia dan menjaga kehidupan mereka dari kezaliman dan kerusakan. Oleh karena itu, walaupun menurunkan sebuah syariat Islam untuk ditetapkan agar menjaga dan memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan dari harta, yang merupakan ad-daruriyatul khams, 5 perkara pendesak pada kehidupan manusia, sehingga setiap orang yang melanggar salah satu dari syariat ini, maka ia berhak mendapatkan hukuman atau sanksi yang sudah ditetapkan oleh syariat dalam agama Islam. Tentang hukuman dan sanksi ini sudah ada sejak zaman Babilonia hingga saat ini. Salah satu aspek hukum dari Al-Quran yaitu hukum jinayat. Hukum jinayat ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yang pada dasarnya untuk bertujuan mewujudkan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik secara individual maupun secara kolektif. Sekian banyak bentuk jinayat dalam Al-Quran, salah satunya adalah jinayat hudud. Sebelum itu sudah kita ketahui bahwasanya hukuman itu merupakan sebuah himpunan dari peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan yang menjadikan pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan kepatuhannya yang dipaksakan oleh seorang penguasa. Tentang sanksi atau ukubat ini ditetapkan oleh Allah untuk mencegah manusia dari tindak kejahatan, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Jika di dalam Islam itu memiliki sebuah sanksi atau hukuman yang dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama itu hudud. Hudud itu juga merupakan suatu hukuman atau sanksi yang ditetapkan kadarnya oleh syara bagi suatu tindak kemaksiatan untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama. Jadi hudud ini lebih kepada kemaksiatan atau larangan-larangan. Adapun tindak kejahatan yang dapat dikenakan hudud itu, yang pertama zina. Zina ini mungkin sudah familiar ya, sudah banyak merebak kepada masyarakat, dan suatu tindak kejahatan atau kemaksiatan
yang banyak dilakukan oleh manusia yang ada di bumi ini. Sanksi untuk pelaku zina ini ada dua. Yang pertama itu dicambuk sebanyak 100 kali bagi pezina yang belum menikah. Jadi jika ada pasangan yang berzina dan mereka belum menikah di antara keduanya, maka mereka berhak mendapatkan sanksi, yaitu dicambuk sebanyak 100 kali. Ini pun terdapat dasar hukumnya dalam Quran surat Al-Maidah surat An-Nur ayat 24 yang artinya pezina wanita dan pezina laki-laki maka jilidlah masing-masing dari keduanya dengan 100 kali jilidan. Dan yang kedua itu sanksi dirajam sampai mati bagi pelaku zina yang sudah menikah. Jadi jika terdapat suatu pasangan yang sedang berzina dan di antara keduanya itu sudah menikah, maka dia mendapatkan hukuman dirajam sampai mati. Lalu ada tindak kejahatan selanjutnya itu yang akhir-akhir ini banyak menuai pro kontra adalah homoseksual atau liwat dan LGBT. Jadi kasus ini atau tindak kejahatan dan kemaksiatan ini sudah ada sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Jadi sejak zaman Nabi Lut, para kaum Nabi Lut sudah mempraktekkan homoseksual atau liwat. Nah, hukuman bagi pelaku homoseksual ini adalah membunuh bagi pelakunya. Ini pun terdapat dalam sunnah Nabi yang diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah keduanya. Ada juga riwayat dari Sa'id bin Jabi dari Mujahid dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika yang didapati sedang melakukan liwat, maka rajamlah. Jadi di sini ada dua riwayat. Yang pertama dari Ikrimah mendengar sabda Nabi jika terdapat suatu kaum yang sedang melakukan tindak hal yang tidak senonoh tersebut, maka disarankan untuk membunuh keduanya. Dan dari saat ini juga mendengar sabda Nabi, jika ada pelaku homoseksual atau liwat ini, maka disarankan untuk dirajam. Lalu peminum khamar, yang sudah kita ketahui bahwasanya khamar itu merupakan minuman alkohol yang memabukkan, yang bikin mabuk peminumnya. Nah, peminum khamar ini mendapatkan sanksi atas perlakuannya tersebut, yaitu terdapat sanksinya tetapi dibagi menjadi beberapa syarat, yaitu jika pelaku itu merupakan seorang yang muslim, balik, berakal, dan juga adanya pengakuan dari saksi yang adil. Dari Abdullah bin Amr bin As berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminum khamar, maka jilidlah ia. Apabila ia mengulanginya lagi, maka jilidlah ia, dan apabila ia mengulanginya lagi, maka bunuhlah ia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi jika ada seseorang pelaku yang melakukan hal tersebut, meminum khamar, jika sudah diberi peringatan sebanyak 2 kali dengan jilitan, dan dia mengulangi lagi untuk ketiga kalinya, maka disarankan oleh Nabi untuk membunuhnya. Lalu selanjutnya itu ada pencurian. Pencurian ini dilakukan oleh suatu pelaku jika mempunyai peluang atau kesempatan dan adanya kesenjangan sosial. Biasanya pencurian ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang miskin, akan tetapi bisa seperti orang-orang kaya yang seperti korupsi yang ada di negara Indonesia ini, itu bisa termasuk dalam pencurian.
dan pencurian itu merupakan suatu tindak kejahatan dan kemaksiatan dalam agama Islam. Dan hukuman atau sanksi yang diberikan oleh pelaku tindak kejahatan ini yaitu memotong tangannya. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Dan laki-laki yang mencuri serta perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya jika ada yang mencuri barang atau apapun itu, maka Allah itu menyarankan untuk memotong kedua tangannya. Akan tetapi kita tinggal di negara Indonesia ya, negara demokrasi yang dimana penduduknya tidak hanya Islam saja. Jadi sudah dipastikan pemerintah pusat, pemerintah tinggi itu tidak melakukan hukum tersebut, tidak menerapkan hukum Islam ini tersebut. Mungkin hanya mungkin hanya melakukan efek jerah terhadap pelaku tersebut, seperti dipenjara berapa tahun agar pelaku tersebut jerah akan kelakuannya. Lalu adanya murtad. Nah, murtad ini merupakan suatu perilaku yang keluar dari agama Islam. Jadi hukuman atau sanksi yang diberikan oleh pelaku murtad ini yaitu dijatuhkan hukuman mati bagi si pelaku. Tetapi sebelum dihukum mati, pelaku sudah diberikan peringatan sebanyak 3 kali. Jika sebanyak 3 kali ini pelaku tersebut tetap teguh pendirian dengan keyakinannya, maka disarankan untuk membunuhnya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan merupakan jenis-jenis hukum yang dihukum atau yang disanksi dengan jenis hudud. Lalu kedua itu jenis hukum jinayat. Jinayat ini penganiayaan terhadap badan, harta, atau jiwa seseorang. Jinayat ini paling sering diterapkan itu adalah jinayat yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penghilangan nyawa seseorang. Nah, adapun hukuman kisos. Hukuman kisos itu juga merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindakan pembunuhan, yaitu yang berlaku perbuatan sama terhadap pelaku pelanggaran yang sebagaimana ia melakukan tindakan tersebut kepada korban. Nah, adanya kisos ini bukan merupakan sebagai tindakan yang dikenal dengan kejam atau sadis, akan tetapi ini merupakan suatu alternatif demi terciptanya hidup dan kehidupan yang sesuai sunnah dan ketentuan Sang Maha Pencipta, dikarenakan perbuatan saling membunuh itu tidak disukai oleh Allah. Jika ada seseorang yang membunuh satu orang, maka dia bisa dihitung telah membunuh semua makhluk yang ada di bumi ini. Lalu adapun taksir. Taksir ini hukuman yang lebih terhadap pencegahan. Nah, taksir ini ditetapkan dalamnya itu tidak ada had atau kifarat. Jadi taksir ini diterapkan bagi kejahatan yang dalam syara belum diterapkan ukuran sanksinya. Jadi taksir ini belum ada sanksinya, belum ada ukuran sanksinya. Jadi taksir ini lebih terhadap kondisi seseorang pelaku tersebut. Nah, jadi kita jika ingin menaksir seseorang itu, kita lihat kita memutuskan dari pemimpin atau khalifah tersebut. Dan biasanya taksir ini ada di lingkupan pondok pesantren ya. Lalu ada mukhalafat. Nah, Abdurrahman Al-Malik ini mengatakan bahwasannya mukhalafat itu tidak sejalan dengan perintah dan larangan yang ditetapkan oleh negara. Negara itu kan diatur oleh seorang khalifah dan dalam Islam seorang khalifah dalam Islam. Nah, seorang khalifah itu tidak boleh menghalalkan suatu yang haram dan tidak mengharamkan suatu yang halal. Nah, syar'i telah memberikan hak kepada khalifah untuk memerintah
untuk memerintah dan melarang manusia dan menetapkan pelanggaran terhadapnya sebagai suatu kemaksiatan serta memberikan hak untuk menjatuhkan sanksi bagian masyarakat atas mukhalafat dan hak untuk menerapkan suatu transaksi yang diketahuinya. Nah, bagi mukhalafat semacam ini, jenis-jenis hukuman di dalam hukum pidana Islam. Jadi seperti di negara Indonesia ini, suatu tindak kejahatan itu ditetapkan atas pemerintah, atas pemimpin. Nah, itu seperti ada hudud dan ada kisos atau diat yang kejahatannya itu merupakan pembunuhan atau penghilangan nyawa seseorang, dan kifarat atau pembunuhan yang menyerupai. Bahkan Allah pun telah berfirman dalam ayat-ayatnya tentang para pelaku tindak kejahatan tersebut, seperti ada tentang hukuman bagi pezina ghairu muhsan. Itu terdapat surat An-Nur ayat 2, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukum atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Nah, adapun seorang ulama yaitu Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya yaitu Tafsir Al-Misbah berpendapat bahwasanya sanksi cambukan ini dapat diberlakukan kepada pelaku zina apabila kesalahannya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada para hambanya untuk bersungguh-sungguh dalam mengerjakan hukuman zina ini, dan tidak tercegah rasa belas kasihan kepada pezinanya sehingga membuat ketetapan Allah itu terabaikan gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mensyariatkan agar pelaksanaan sanksi cambukan 100 kali ini disaksikan oleh banyak kaum muslimin, setidaknya 3 atau 4 orang mukmin, supaya bisa menjadi pelajaran bagi semuanya. Jadi menurut Quraish ini setuju dengan adanya menurut Quraish ini hukuman sanksi bagi pelaku zina yaitu dicambuk 100 kali ini dilaksanakan di depan semua kaum muslimin, ya minimal 3 atau 4 orang, agar menjadi pelajaran dan memberikan efek jerah terhadap pelaku tersebut. Dan hukuman ini ditetapkan kepada pelaku zina ghairu muhsan. Nah, hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi ini diterapkan bertujuan agar pelaku tersebut bisa merasakan efek jerah atas tindakannya tersebut, dan sanksi atau hukuman dan berharap agar pelaku tersebut tidak hanya jerah terhadap hukuman yang ada di dunia, tetapi jerah terhadap hukuman nanti yang ada di akhirat. Mungkin cukup sekian kutum dari saya. Semoga kutum ini bermanfaat bagi kalian semua dan bermanfaat bagi saya sendiri. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.